Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Selamat menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Kita kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 12 April 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Dalam bahasa Indonesia atau LAI terjemahan baru disebutkan di ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ekspresi yang timbul ketika kita datang ke sebuah pabrik dalam kemegahan hasil karya, ternyata mobil, kendaraan, ataupun balik elektronik lainnya lebih banyak didasarkan pada sebuah rangka. Ekspresi ini akan menimbulkan satu kepedulian sebagaimana manusia, sebagaimana cantiknya, gagahnya, bahkan mungkin kemakmuran dan kesejahteraannya. Manusia memiliki keterbatasan yang lebih dekat dengan mempunyai rangka. Manusia ditumbuhi sebuah kekuatan, kepedean, dan kemampuan karena ia berusaha untuk menutupi itu. Teringat dengan kisah Adam dan Hawa, mereka malu. Mereka menutupi tubuh mereka dengan dedaunan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana Raja Nebukadnezar yang sedang
diperhadapkan dengan kemapanannya, kerajaan yang besar, dan budak yang banyak, hasil dari perang, dan kengerian dari kepimpinannya yang bukan hanya berbicara tentang dirinya ataupun kerajaannya, dan tidak memandang manusia sebagai manusia, bahkan Allah pun dia tiadakannya. Dalam sebuah percakapan dan mimpi, Nebukadnezar diperhadapkan dengan sebuah mimpi yang mengerikan. Mimpinya adalah bahwa ia akan diruntuhkan dari kekuasaannya. Kesombongan yang begitu teramat dalam, Nebukadnezar menerima hukuman dari Allah. Ia diperhadapkan dengan banyaknya binatang-binatang di padang, yang pada akhirnya dia mengakui bahwa kekuasaan Allah ternyata begitu dekat dengan hidup manusia. Tuhan tahu bahwa manusia mudah menjadi sombong ketika kehidupannya dikelilingi berkat dan kemapanan, bahkan keberhasilan yang mungkin dia dapatkan. Untuk itulah firman Tuhan mengajak kita, sebagaimana perjalanan bangsa Israel yang diingatkan sampai di tanah perjanjian untuk mereka tidak menyombongkan diri dan melupakan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengesampingkan Tuhan dalam kesuksesan, dosa kesombongan akan meruntuhkan keberhasilan itu. Kesuksesan semestinya menjadikan kita rendah hati di hadapan Tuhan dan berlaku adil dalam kehidupan. Jika hari ini Nebukadnezar mendapatkan sebuah pelajaran, sebenarnya ditekankan bahwa hati adalah asal dari sebuah pergeseran kata syukur menjadi kata sombong. Nebukadnezar bukan orang yang pertama melakukan itu. Orang Israel jatuh bangun dalam melakukan dan memperlakukan hidupnya untuk selalu mengenal Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan perundungan hati yang hanya berpikir hari ini, tapi komitmen dari sebuah pengorbanan Kristus dan ketaatan Kristus sampai di kayu salib adalah sebuah ketaatan kita untuk selalu merendahkan hati. Jika Tuhan memberikan keajaiban dan mujizat, saat itu Tuhan ingin berkata, mari menjadi saksi Kristus dalam perjalanan hidup, dan mari bersama dengan gereja membawa sebuah kesaksian bahwa gereja pun adalah media yang paling baik untuk mewartakan kebaikan, kuasa, dan kepedulian Kristus. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja dan begitu mudah mengambil apa yang sudah diberikannya. Hanya Tuhan tidak menginginkan orang untuk hidup dalam permasalahan, pergumulan, bahkan kesalahan yang berlarut. Nebukadnezar akhirnya menyadari kesalahan dan pengakuannya terhadap Tuhan, dan Tuhan pun berkenan memulihkannya, mengembalikan kemuliaannya. Karena itu, apapun yang sedang kita alami, sadarilah, mari kembali kepada Tuhan. Karena hati adalah pusat kehidupan. Siapa yang menjaga hati dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk kesombongan, maka Tuhan akan memurnikan hati kita. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga disyukuri dan disaksikan. Terpujilah Kristus yang memberkati kita dalam pewartaan masa Paskah, dan kita pun menjadi orang-orang yang mau berbagi sukacita Tuhan untuk hidup yang lebih berpengharapan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Ajarlah kami untuk percaya rancangan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Dan ketaatan kami adalah bersumber dari perkataan firman-Mu yang kami terima, kami hidupi, dan kami syukuri. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.